Namaku Arini, seorang wanita berusia 27 tahun yang menikah dengan seorang pria sederhana bernama Raka. Hidupku mungkin tidak semewah cerita-cerita dongeng yang penuh kemewahan, tapi aku bahagia. Raka bukan pria kaya, namun dia pekerja keras. Setiap pagi, dia berangkat bekerja sebagai manajer di sebuah toko elektronik. Sementara aku, mengurus rumah dan menjalankan usaha kecil-kecilan menjual kue basah dari rumah. Kami tinggal di rumah kecil yang baru saja kami cicil 3 tahun lalu. Meski ukurannya sederhana, aku menyebutnya surga kecil. Ada banyak kenangan manis yang kami lalui di sana. Malam-malam penuh tawa ketika kami memasak bersama, obrolan santai di teras sambil menyeruput teh hangat, hingga rencana masa depan yang kami tulis di buku catatan mungil. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus seperti yang kubayangkan. Masalah mulai datang dari orang yang tidak pernah kuduga sebelumnya, kakak perempuanku sendiri, Alisa. Alisa, kakakku, selalu menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Dengan penampilan bak model, kulit putih mulus, tubuh tinggi semampai, dan gaya hidup mewah, dia seringkali memandang rendah kehidupan sederhana orang lain, termasuk aku. "Rin, kamu yakin gak nyesel nikah sama Raka?" tanya Alisa suatu sore ketika dia datang ke rumahku. Saat itu aku baru saja selesai membuat kue pesanan, tanganku masih penuh tepung. Aku tersenyum tipis. "Kenapa harus nyesel? Raka itu pria baik, Liz. Dia kerja keras untuk aku. Dan aku bahagia." Alisa mendengus, memandangku seolah aku wanita paling bodoh di dunia. "Bahagia? Kamu itu cantik, Rin. Kamu bisa dapat pria kaya. Lihat kamu sekarang, tinggal di rumah kecil, usaha kue yang untungnya entah berapa. Aku nggak sanggup hidup kayak gini." Aku hanya terdiam. Aku sudah terbiasa dengan cara bicara Alisa yang selalu merendahkan. Bagi Alisa, kebahagiaan hanya diukur dari jumlah uang dan kemewahan. Dia sendiri bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi, sering gonta-ganti pacar yang kaya raya. Namun, apa yang kulihat dari kehidupannya justru kosong. Pacarnya silih berganti, tak ada satupun yang bertahan lama. Di balik wajah cantiknya, ada jiwa yang haus akan perhatian dan materi. Saat Raka pulang kerja sore itu, aku melihat tatapan Alisa padanya. Tatapan yang berbeda, tatapan seorang wanita yang menilai. Matanya berbinar, bibirnya melengkung dengan senyum menggoda. Aku merinding, meski saat itu kupikir mungkin aku hanya berprasangka. Raka pulang? Capek, Mas?" sapa Alisa manis, suaranya lembut seperti madu. Raka sedikit kaget. "Oh, Alisa. Iya, lumayan capek. Kamu sudah lama di sini?" "Baru sebentar. Aku kangen sama adikku ini," jawab Alisa sambil menatapku sekilas, lalu menoleh lagi ke arah Raka dengan senyum tipis. Aku mencoba mengabaikan. Tapi sepanjang malam, Alisa terus bicara dengan Raka, menanyakan banyak hal-hal pribadi yang bahkan jarang dia tanyakan padaku. "Raka, kamu kerja di mana? Gajinya lumayan nggak? Kamu nggak kepikiran buka usaha sendiri? Kamu pintar loh, kayaknya sayang kalau cuma kerja di toko elektronik," kata Alisa sambil menatap Raka dalam-dalam. Aku melihat Raka tersenyum kecil, mungkin merasa senang dipuji. Malam itu, setelah Alisa pulang, aku menegur Raka. "Mas, kamu nggak merasa Alisa terlalu ramah sama kamu?" tanyaku hati-hati. Raka terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kamu ini cemburuan banget, Rin. Dia kan kakak kamu. Lagian, dia cuma ramah." Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi entah kenapa, ada firasat tak enak yang mengganggu pikiranku. Hari-hari berikutnya, Alisa semakin sering datang ke rumah. Kadang tanpa kabar, tiba-tiba saja dia sudah duduk di ruang tamu dengan senyum lebar. "Rin, aku kan libur kerja, jadi main ke sini. Lagian, aku kangen masakanmu," kata Alisa dengan santai. Namun aku sadar, setiap kali Raka pulang, matanya selalu berbinar. Dia selalu berusaha tampil cantik, mengenakan gaun mahal, makeup tipis namun memikat, dan parfum wangi yang menyengat. Pernah suatu kali, aku keluar sebentar membeli bahan kue, meninggalkan Alisa dan Raka di rumah. Saat aku pulang, aku mendapati mereka tertawa bersama di teras. Hatiku terasa panas. Rin, kamu udah balik?
Aku tadi cuma ngobrol sama Raka soal kerjaan, kata Alisa dengan senyum manis yang terdengar dibuat-buat di telingaku. Raka pun menimpali, iya, Liz cuma cerita soal proyek di kantornya. Aku diam. Aku tidak ingin terlihat cemburu di depan mereka. Tapi malam itu, aku menangis di kamar mandi. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku takut kehilangan suamiku, tapi aku juga tak ingin merusak hubungan dengan kakakku sendiri. Alisa tidak berhenti hanya dengan godaan halus. Dia mulai mengucapkan kalimat yang menusuk hatiku. Rin, kamu nggak takut Raka bosan sama kamu? Kamu kan sibuk bikin kue, jarang dandan. Kalau aku jadi cowok, mungkin aku juga cari yang cantik dan menarik. Aku tersenyum pahit. Liz, setiap orang punya cara sendiri untuk mencintai. Raka nggak pernah masalahin aku seperti ini. Tapi cowok itu bisa tergoda, Rin. Kamu nggak takut dia tergoda sama wanita lain? Misalnya wanita kayak aku, katanya sambil tersenyum licik. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku menatapnya dengan mata panas. Liz, jangan ngomong sembarangan. Dia suami aku. Tenang aja, aku cuma bercanda, jawabnya, tapi aku tahu itu bukan sekadar bercanda. Semakin hari, Raka jadi sering pulang terlambat. Katanya ada lembur. Tapi aku curiga. Apalagi, aku pernah melihat pesan masuk di ponselnya dari nomor tak dikenal dengan emotikon hati. Ketika kutanya, dia hanya bilang itu teman kantor yang salah kirim pesan. Hatiku semakin gelisah. Suatu malam, aku berbicara pada Raka dengan hati-hati. Mas, aku boleh jujur? Aku nggak nyaman Alisa terlalu dekat sama kita. Aku takut ada sesuatu yang nggak seharusnya. Raka menatapku dengan wajah kesal. Rin, kamu ini kenapa sih? Alisa itu kakak kamu sendiri. Masa kamu curiga sama dia? Tapi aku nggak enak perasaan, Mas, jawabku lirih. Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku janji, aku nggak akan macam-macam. Percayalah sama aku. Aku mengangguk, meski hatiku belum sepenuhnya lega. Beberapa hari kemudian, Alisa datang lagi. Kali ini dia mengenakan gaun ketat berwarna merah marun yang membuatnya tampak begitu menawan. Aku melihat Raka tertegun sejenak saat membuka pintu. Aduh, Rin, suami kamu ini ganteng banget kalau pulang kerja. Wajahnya itu loh, kayak aktor film, kata Alisa sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Raka terlihat kikuk, tapi aku tahu ada rasa bangga di wajahnya. Malam itu, ketika Alisa pulang, aku mendengar bisikan lirihnya saat memelukku. Kalau aku mau, aku bisa ambil Raka dari kamu, Rin. Tapi aku pengen lihat seberapa kuat kamu mempertahankan dia. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tak pernah menyangka kakakku sendiri akan menjadi orang yang mencoba merusak rumah tanggaku. Aku mencintai Raka, tapi dalam hati kecilku, aku mulai merasa takut. Bagaimana jika dia benar-benar tergoda oleh Alisa? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun firasatku mengatakan, badai besar akan datang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Alisa semakin sering datang tanpa alasan jelas. Kadang dia datang siang saat aku sedang sibuk mengerjakan pesanan kue, kadang sore menjelang Raka pulang kerja. Entah kenapa, aku merasa kehadirannya bukan sekadar mengunjungi adik, tapi lebih seperti mengawasi, mencari celah untuk mendekati suamiku. Pernah suatu kali, aku sedang di dapur ketika mendengar suara tawa mereka di ruang tamu. Hatiku panas. Aku mengintip, dan kulihat Alisa duduk di sofa, bersandar santai sambil memainkan rambutnya, menatap Raka dengan tatapan penuh arti. Mas Raka, kamu itu nggak kepikiran ganti kerja? Sayang banget, dengan wajah ganteng kamu, harusnya kamu bisa kerja di tempat yang lebih bonafit. Aku punya teman HR di perusahaan multinasional, loh. Kalau mau, aku bisa rekomendasiin kamu, kata Alisa dengan senyum menggoda. Raka tampak tersipu. Ah, nggak usah repot, Liz. Aku nyaman di tempat kerja sekarang. Alisa menatapnya lama, seolah ingin menembus pikiran Raka. Nyaman itu penting, tapi jangan lupa, kamu punya istri yang pantas dapat kehidupan lebih baik. Kamu nggak kepengen kasihin rumah yang lebih besar, mobil baru, atau liburan ke luar negeri. Aku mendengarnya,
dan hatiku terasa tertusuk. Aku tahu Alisa sedang meremehkan kami, seolah pernikahanku tidak cukup bahagia karena keterbatasan materi. Sejak saat itu, aku merasakan perubahan pada Raka. Dia mulai sering bercermin sebelum berangkat kerja, merapikan rambut lebih rapi dari biasanya, bahkan membeli parfum baru. Suatu malam, aku bertanya padanya sambil membereskan meja makan. "Mas, kok akhir-akhir ini lebih sering lembur, ya?" Raka mengangguk sambil memainkan ponselnya. "Iya, Rin. Lagi banyak kerjaan. Ada stok barang baru datang, jadi harus dicek." Aku mengangguk, berusaha percaya. Tapi hati kecilku merasakan sesuatu yang janggal. Apalagi ketika kulihat ponselnya terkadang berbunyi, tapi ia buru-buru mematikannya. Pernah, ketika Raka mandi, aku tak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya. "Mas, jangan lupa kita ketemu besok. Aku kangen." Aku gemetar. Nomor itu tidak tersimpan, tapi aku mengenal gaya bicara itu. "Alisa." Saat itu juga, aku menghubungi Alisa. "Liz, kamu apa-apaan kirim pesan ke Raka?" tanyaku dengan suara bergetar. "Oh, jadi kamu baca ya?" "Hahaha. Itu cuma bercanda, Rin. Aku kan suka iseng sama cowok, lagian Raka itu tipe aku banget," jawabnya tanpa rasa bersalah. Aku terdiam, darahku mendidih. "Liz, dia suami aku. Jangan main-main." "Tenang aja. Kalau Raka setia, dia nggak bakal goyah, kan? Atau kamu takut dia lebih suka aku?" jawabnya sinis sebelum menutup telepon. Aku terduduk lemas. Kakakku sendiri, darah dagingku, menganggap suamiku seperti barang rebutan. Malam itu aku mencoba bicara baik-baik dengan Raka. "Mas, aku nggak suka Alisa terlalu dekat sama kamu. Dia suka kirim pesan aneh-aneh." Raka tampak kaget. "Pesan aneh? Maksud kamu apa?" "Aku lihat pesannya tadi di HP kamu." "Mas, tolong, jangan kasih dia celah. Dia itu kakakku, tapi aku tahu dia lagi godain kamu," ucapku dengan mata berkaca-kaca. Raka terdiam, lalu tertawa kecil. "Rin, kamu ini cemburuan banget. Alisa cuma bercanda. Dia kan emang suka bercanda sama semua orang. Nggak usah dibawa serius." "Mas, kamu nggak ngerti, dia itu beneran serius. Aku tahu cara dia," kataku keras. Raka mendesah. "Aku nggak akan macam-macam. Aku sayang kamu. Jangan mikir yang enggak-enggak." Meski dia berkata begitu, hatiku tak tenang. Aku tahu daya tarik Alisa bisa menghancurkan rumah tangga siapa saja. Beberapa hari kemudian, Alisa kembali datang. Kali ini dia membawa makanan mewah. "Rin, aku bawain sushi favoritmu," katanya sambil meletakkan kotak di meja. Aku hanya mengangguk singkat. "Makasih. Tapi lain kali nggak usah repot-repot." "Ah, aku senang kok. Lagian, siapa tahu Raka juga suka." "Mas Raka, coba deh ini, enak banget loh," kata Alisa sambil menyuapi Raka dengan sumpit. Mataku melotot. "Liz, kamu jangan gitu." Raka terlihat kikuk. "Liz, nggak usahlah, aku bisa ambil sendiri." Alisa hanya tertawa. "Ih, kalian berdua serius banget." "Aku cuma bercanda, Rin." Aku menahan diri agar tidak berteriak. Malam itu, aku menangis di kamar, sedangkan Raka tampak bingung menghadapi sikapku yang dingin. Suatu siang, temanku, Dini, yang kebetulan melihat Alisa dan Raka di luar, menelponku. "Rin, aku nggak mau bikin kamu salah paham, tapi tadi aku lihat Alisa sama Raka makan siang di kafe. Mereka kelihatan akrab banget." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. "Apa kamu yakin itu Alisa?" "Iya. Mereka duduk berdua, kayak pasangan." "Aku nggak enak ngomong, tapi aku pikir kamu harus tahu," ucap Dini hati-hati. Aku merasa seperti ditusuk. Malam itu aku bertanya langsung pada Raka. "Mas, kamu ketemu Alisa siang tadi?" Raka tampak kaget, lalu mengangguk. "Iya, dia kebetulan lagi di dekat kantor, jadi ngajak makan bareng. Kan nggak ada salahnya?" Aku terdiam, air mata jatuh tanpa sadar. "Mas, kamu nggak ngerti perasaan aku. Dia kakak aku, tapi dia bukan orang baik. Dia mau ambil kamu dari aku." Raka menghela napas panjang.
Rin, kamu terlalu mikirin hal yang gak penting. Aku cuma makan siang. Jangan sampai kamu bikin masalah besar dari hal kecil. Aku merasa terpojok. Apakah aku terlalu berlebihan? Tapi bukti-bukti yang kulihat jelas menunjukkan ada yang tak beres. Suatu sore, aku tidak di rumah karena harus mengantar pesanan kue. Saat aku kembali, kulihat Alisa dan Raka duduk berdua di ruang tamu. Jarak mereka terlalu dekat. Alisa tersenyum menggoda sambil menyentuh lengan Raka. Aku berdiri di pintu dengan dada berdebar. Aku pulang, kataku dingin. Mereka berdua langsung menoleh. Raka tampak panik, sedangkan Alisa hanya tersenyum santai. Rin, aku tadi cuma ngobrol sama Raka soal peluang bisnis. Aku tidak menjawab. Di dapur, aku mendengar suara Alisa berbisik pada Raka. Mas, kamu nggak capek hidup sederhana gini? Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Hatiku seperti diremas. Malam itu, aku tidak bisa menahan diri. Mas, aku mau tanya sekali lagi. Kamu ada rasa sama Alisa? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menatapku dengan ekspresi campur aduk. Apa sih yang kamu pikirin, Rin? Dia kakak kamu. Aku nggak mungkin ada rasa. Lalu kenapa kamu biarin dia terus deketin kamu? Kenapa kamu nggak tegas nolak dia? Raka terdiam. Aku cuma nggak mau ribut sama kakak kamu. Aku nggak mau hubungan kalian jadi rusak gara-gara aku. Aku memandangnya dengan air mata. Mas, justru sikap kamu ini bikin aku hancur. Kamu nggak ngerti rasanya lihat kakakku sendiri berusaha merebut kamu. Raka tidak menjawab. Aku melihat matanya, ada kebimbangan yang membuatku semakin takut. Malam itu, saat aku terbaring di ranjang, hatiku terasa hancur. Aku melihat Raka tertidur di sampingku, namun pikiranku dipenuhi bayangan Alisa. Aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan? Aku sadar, badai yang lebih besar mungkin akan datang. Kakakku bukan tipe yang menyerah. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, meski harus mengorbankan orang lain. Dan suamiku, aku takut dia tidak cukup kuat menolak godaan itu. Aku semakin sulit tidur akhir-akhir ini. Setiap malam, aku memandangi wajah Raka di sampingku dengan perasaan campur aduk, cinta, cemas, dan takut. Aku ingin percaya padanya, tapi bayangan Alisa selalu menghantui. Sikap kakakku itu semakin berani, seperti tidak ada rasa malu lagi. Suatu pagi, ketika Raka sedang mandi, ponselnya berbunyi. Aku tidak berniat membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat kulihat layar, hatiku serasa ditikam. Ada pesan dari Alisa. Mas, aku kangen. Jangan lupa ketemu di tempat biasa jam 7 malam nanti. Aku mau lihat senyummu. Aku terdiam, tangan gemetar. Jadi benar selama ini mereka bertemu diam-diam. Aku menahan air mata yang mendesak keluar. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, aku mencoba bersikap biasa. Tapi dadaku terasa sesat. Siang itu, aku memutuskan untuk mengikuti Raka sepulang kerja. Aku menyewa ojek online dan membuntutinya dari kejauhan. Benar saja, dia tidak langsung pulang. Motor yang dikendarainya berhenti di depan sebuah kafe. Dan di sana, Alisa sudah menunggu dengan gaun elegan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang berkencan. Aku berdiri jauh di trotoar, air mataku jatuh. Melihat Raka tertawa bersama kakakku sendiri, rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Malam itu, ketika Raka pulang, aku sudah duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Mas, kamu ketemu Alisa? Ya, tanyaku lirih. Raka tampak kaget, lalu mencoba tersenyum. Ya, tadi dia ngajak ngobrol. Kenapa? Kenapa? Mas nggak mikir, perasaan aku hancur? Kamu ketemu diam-diam, dan pesan di HP kamu itu apa? Aku kangen? Mas, itu kakakku. Raka terdiam lama, lalu berkata pelan, aku nggak ada apa-apa, Rin. Aku cuma kasihan sama Alisa. Dia bilang kesepian. Dia cuma butuh teman bicara. Hatiku semakin remuk. Teman bicara? Mas pikir aku percaya? Itu bukan sekadar teman bicara kalau ada kata kangen di pesan kalian. Raka menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku minta maaf. Aku nggak tahu gimana harus menjelaskannya. Aku mungkin salah.
Aku tak sanggup lagi menatapnya. Malam itu, aku menangis sampai tertidur. Keesokan harinya, Alisa datang dengan wajah tanpa dosa. Rin, kamu kenapa? Wajah kamu sembab gitu. Jangan bilang gara-gara Raka, katanya dengan senyum licik. Aku menatapnya tajam. Liz, apa kamu nggak punya rasa malu? Dia suami aku. Kenapa kamu ganggu rumah tangga aku? Alisa tertawa kecil. Rin, kamu ini lucu. Kalau Raka setia, dia nggak akan tergoda. Jangan salahin aku kalau dia lebih nyaman sama aku. Aku menahan diri agar tidak menamparnya. Liz, aku mohon, berhenti. Aku sayang sama kamu sebagai kakak, tapi kalau kamu terus begini, kamu bukan lagi kakakku. Dia hanya tersenyum sinis. Kita lihat saja siapa yang menang, Rin. Kamu terlalu percaya diri. Sejak kejadian itu, Raka jadi lebih sering menghindar. Dia jarang mengajakku bicara, bahkan kadang terlihat melamun. Aku tahu pikirannya sedang kacau, dan itu membuatku semakin takut. Aku mencoba mengembalikan perhatian Raka. Aku memasak makanan kesukaannya, berdandan lebih rapi, bahkan mengajaknya makan malam romantis. Tapi responnya hambar. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, kamu masih sayang aku? Raka menatapku dengan mata kosong. Aku sayang. Tapi aku juga bingung, Rin. Alisa itu dia membuatku merasa berbeda. Hatiku serasa ditusuk ribuan pisau. Mas, kamu sadar nggak dia kakakku sendiri? Apa kamu tega? Raka menunduk, tidak sanggup menatapku. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa aku goyah. Aku cuma merasa Alisa lebih mengerti aku akhir-akhir ini. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Aku tak percaya suamiku sendiri bisa mengucapkan kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengan Dini, temanku. Dia tampak gelisah. Rin, aku nggak enak ngomong, tapi aku harus bilang. Aku lihat Raka dan Alisa, mereka bergandengan tangan di mall kemarin. Aku pikir kamu harus tahu, ucapnya. Aku merasa pusing. Jadi bukan hanya kafe, mereka bahkan sudah bergandengan tangan di depan umum. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Raka. Mas, jujur sama aku, kamu ada hubungan sama Alisa? Raka terdiam lama. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Aku nggak bisa bohong lagi. Ya, aku dekat sama Alisa. Aku terhenyak. Air mataku mengalir deras. Mas, bagaimana bisa? Dia kakakku. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Awalnya aku cuma kasihan, tapi dia selalu ada saat aku capek, dia bikin aku merasa dihargai. Aku minta maaf, Rin, ucap Raka dengan suara bergetar. Aku hanya bisa menangis. Rasanya seluruh kepercayaanku hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, aku mendatangi Alisa di apartemennya. Liz, kamu puas sekarang? Kamu sudah merebut suamiku, kataku dengan suara tegas. Alisa hanya tersenyum. Rin, kamu terlalu lemah. Raka butuh wanita seperti aku, yang bisa kasih dia dunia lebih baik. Kamu nggak bisa? Liz, kamu kakakku. Bagaimana bisa kamu tega menghancurkan aku begini? Cinta itu buta, Rin. Kalau Raka milih aku, berarti dia nggak bahagia sama kamu. Terima kenyataan, katanya dengan nada dingin. Aku merasa dadaku sesak. Aku pulang dengan mata bengkak, merasa kalah. Hari-hari berikutnya, Raka semakin jarang pulang. Dia selalu punya alasan lembur atau rapat mendadak. Aku tahu itu bohong. Aku tahu dia bersama Alisa. Aku mencoba mempertahankan rumah tangga ini. Aku memohon padanya. Mas, jangan pergi. Kita bisa mulai dari awal. Tolong jangan tinggalkan aku. Raka menatapku lama, lalu berkata, aku butuh waktu, Rin. Aku nggak tahu apa yang aku mau sekarang. Suatu malam, aku mendapati Raka tidak pulang sama sekali. Ponselnya mati. Aku menunggu sampai pagi dengan hati gelisah. Ketika akhirnya dia pulang, aku mencium aroma parfum wanita di bajunya. Mas, kamu dari mana? Tanyaku dengan suara parau. Raka menunduk, lalu berkata, aku bersama Alisa. Dunia serasa runtuh. Aku terdiam, tubuhku gemetar.
Mas, kamu benar-benar memilih dia. Aku nggak tahu, Rin. Aku sayang kamu, tapi aku juga ada perasaan ke dia. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Air mata sudah habis. Aku mulai berpikir, apakah aku harus melepaskan Raka? Apakah aku harus mengalah demi kebahagiaan palsu mereka? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa hidup selamanya dalam penderitaan seperti ini. Aku menatap wajah Raka yang tertidur di sebelahku malam itu. Mataku terasa panas, bukan karena cinta, tetapi karena rasa sakit yang terlalu dalam. Laki-laki ini, yang dulu kupercaya akan menjagaku, ternyata lebih memilih kakakku. Luka itu terlalu dalam untuk kujelaskan dengan kata-kata. Aku ingin berteriak, ingin marah, tetapi pada akhirnya aku hanya diam. Aku tahu, jika aku terus bertahan, aku hanya akan menelan kepahitan demi kepahitan. Raka sudah tidak lagi menjadi Raka yang dulu. Senyumnya yang dulu hanya untukku kini milik orang lain. Pikirannya pun tidak lagi bersamaku, melainkan bersama Alisa. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku ingat saat itu kami berjanji akan saling setia, bersama dalam suka dan duka. Namun sekarang, janji itu hanya tinggal kenangan. Esok paginya, aku memberanikan diri berbicara pada Raka. Aku tahu percakapan ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Mas, aku sudah nggak kuat, ucapku dengan suara parau. Raka yang sedang mengenakan kemeja kerja menoleh padaku dengan alis berkerut. Maksud kamu apa, Rin? Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang sudah menggenang. Aku ingin pisah. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang hatinya bukan lagi untukku. Raka terdiam. Wajahnya pucat. Rin, kamu serius? Apa Mas pikir aku main-main? Aku udah berjuang mempertahankan ini, tapi aku lelah. Mas nggak mau melepaskan Alisa, kan? Jadi lebih baik aku yang pergi. Raka menunduk, diam cukup lama, lalu akhirnya berkata lirih, kalau itu yang kamu mau, aku nggak bisa melarang. Kalimat itu seperti palu besar yang memukul hatiku. Jadi begitulah, Raka rela melepaskanku demi kakakku. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mengurus semua dokumen perceraian. Rasanya sakit, seperti mengiris daging sendiri. Saat sidang perceraian di pengadilan, aku menunduk, tidak sanggup menatap mata Raka. Semua kenangan kami berputar di kepalaku, tawa, canda, pelukan hangat. Kini semua itu hancur hanya karena satu pengkhianatan. Setelah tanda tangan terakhir, aku keluar dari ruang sidang dengan air mata bercucuran. Raka hanya berdiri, menatapku dengan mata yang tak terbaca. Mungkin ada penyesalan di sana, mungkin tidak. Tapi yang jelas, aku sudah bebas. Bebas dari pria yang tak mampu setia. Beberapa hari kemudian, Alisa datang ke rumahku. Wajahnya penuh senyum kemenangan. Jadi, kamu beneran cerai sama Raka? Tanyanya dengan nada yang membuat darahku mendidih. Aku menatapnya dingin. Iya, Liz. Kamu menang. Ambil saja dia. Tapi ingat, orang yang mudah kau rebut dari orang lain, suatu hari akan mudah direbut lagi dari kamu. Alisa hanya tertawa kecil. Kamu iri ya? Maaf aja, Rin. Raka butuh wanita seperti aku. Kamu terlalu polos. Aku menghela napas panjang. Aku nggak iri. Justru aku kasihan sama kamu. Semoga kamu puas dengan apa yang kamu lakukan. Aku menutup pintu di depannya, meninggalkannya dengan senyum sinis. Dalam hati, aku bersumpah tidak akan lagi menoleh pada masa lalu. Hidupku terasa kosong setelah perceraian itu. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini sepi dan dingin. Namun aku sadar, aku harus bangkit. Aku tidak bisa selamanya meratapi takdir. Aku mulai fokus pada usahaku yang selama ini kujalankan. Setiap hari aku bangun lebih pagi, membuat kue dengan hati-hati, memastikan kualitasnya terbaik. Aku memperluas pemasaran lewat media sosial. Pelanggan mulai bertambah, dan aku perlahan bangkit dari luka. Meski begitu, malam-malamku masih sering diwarnai tangisan. Ada bagian dari diriku yang masih tidak percaya bahwa suami dan kakakku bisa mengkhianatiku sedemikian kejam. Namun di sisi lain,
Luka itu menjadi api yang membakar semangatku. Aku bertekad untuk sukses, untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa mereka. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mendengar kabar bahwa Raka dan Alisa tinggal bersama. Teman-temanku bercerita bahwa mereka sering terlihat pamer kemesraan di media sosial. Melihat foto mereka berdua membuat hatiku perih, tapi aku tidak mau menunjukkannya. Rin, kamu nggak marah lihat mereka? Tanya Dini suatu hari. Aku menggeleng. Marah? Dulu iya. Tapi sekarang, aku sudah lelah marah. Kalau mereka bahagia, biarlah. Aku nggak mau lagi terjebak di masa lalu. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu kebahagiaan mereka tidak akan lama. Alisa adalah tipe wanita yang tidak pernah puas. Dan Raka adalah pria yang terlalu mudah goyah. Semakin hari, bisnisku berkembang. Banyak pesanan kue masuk dari perusahaan, restoran, bahkan event besar. Aku mulai mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantuku. Di sela kesibukan itu, aku merenung. Mungkin perceraian ini adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya, batinku. Aku mulai mengikuti seminar bisnis, belajar manajemen, hingga mencari mentor. Aku ingin memperbesar usahaku, menjadikannya bukan sekadar usaha rumahan, tetapi perusahaan besar. Suatu malam, teleponku berdering. Nomor Raka. Aku terdiam sejenak sebelum mengangkat. Rin, apa kabar? Suaranya terdengar ragu. Aku tersenyum tipis. Baik. Ada apa, Mas? Aku cuma kangen kamu, ucapnya pelan. Hatiku terasa aneh mendengarnya. Dulu, aku sangat menanti kata-kata itu, tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Mas, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan hubungi aku lagi, ya. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangannya. Dalam salah satu seminar bisnis, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arga. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sukses, pemilik beberapa restoran terkenal di kota. Arga bukan hanya tampan, tapi juga rendah hati dan cerdas. Kue buatan kamu enak banget, Rin. Aku serius, aku pengen jadi investor kalau kamu mau kembangkan bisnis ini, katanya suatu kali. Aku terkejut. Serius, Mas? Aku belum kepikiran sampai sejauh itu. Arga tersenyum hangat. Aku lihat potensi besar di kamu. Kamu wanita tangguh. Aku suka orang seperti kamu. Kata-katanya membuatku tersipu. Entah kenapa, ada rasa nyaman yang kurasakan bersama Arga. Suatu malam, aku merenung lama di kamar. Aku sadar, langkah yang kuambil sudah benar. Melepaskan Raka bukan berarti aku kalah, tapi aku menang karena tidak membiarkan diriku terus disakiti. Aku berkata pada diriku sendiri, mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku akan bahagia dengan caraku. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku tidur dengan senyum di wajahku. Waktu terus berjalan, hampir 1 tahun sejak perceraian itu. Luka di hatiku perlahan sembuh, meski bekasnya tetap ada. Aku memilih fokus pada diriku sendiri. Tidak lagi memikirkan Alisa ataupun Raka. Hidupku sekarang adalah tentang masa depan, bukan tentang siapa yang meninggalkanku, tapi tentang siapa aku setelah semua luka itu. Bersama Arga, bisnis kueku berubah drastis. Arga membantu membangun brand yang lebih profesional. Dia memiliki koneksi luas di dunia bisnis dan restoran. Setiap ide yang ia berikan selalu terasa tepat sasaran. Rin, kita bikin brand ini lebih besar. Aku akan bantu kamu dengan modal dan strategi. Kamu punya bakat luar biasa di dapur, aku punya kemampuan manajemen. Kalau kita gabung, kita bisa buat sesuatu yang besar, kata Arga suatu hari. Aku tersenyum. Kamu serius? Ga? Aku takut nggak mampu. Arga menatapku dengan yakin. Kamu mampu, Rin. Kamu punya nyali, kerja keras, dan rasa yang luar biasa. Percayalah. Dengan dorongan Arga, aku mulai berani bermimpi. Kami membuka toko kue pertama dengan konsep modern. Semua desain, interior, hingga logo kuperhatikan dengan detail. Dalam waktu 3 bulan, toko itu menjadi populer karena cita rasa dan konsep uniknya. Arga bukan hanya partner bisnis, tapi juga teman yang selalu ada ketika aku jatuh.
Dia sering datang ke dapur produksi, membantu mengecek pesanan, bahkan mencicipi kue yang kubuat. Aku nggak ngerti kenapa kamu dulu mau sama cowok yang ninggalin kamu. Kamu terlalu berharga untuk diperlakukan kayak gitu, ucapnya suatu sore ketika kami berdua duduk di toko kue, melihat antrian pelanggan yang panjang. Aku terdiam. Mungkin aku dulu terlalu cinta, sampai buta. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak mau disakiti lagi. Arga menatapku lama. Aku janji, kalau suatu hari aku punya kesempatan, aku nggak akan pernah menyakiti kamu, Rin. Ucapan itu membuat jantungku berdebar. Ada kehangatan yang berbeda dari pria ini. Suatu hari, Dini datang menemuiku. Rin, kamu tahu nggak kabar Raka dan Alisa? Katanya mereka sering bertengkar. Aku mengerutkan kening. Aku nggak mau tahu. Mereka sudah bukan urusan aku. Tapi kamu harus dengar ini. Alisa mulai bosan. Dia bilang Raka nggak punya ambisi, nggak bisa kasih hidup mewah seperti yang dia mau. Aku dengar Alisa mulai dekat sama pria lain, lanjut Dini. Aku terdiam. Ada rasa lega, tapi juga miris. Jadi benar, Alisa akhirnya mulai meninggalkan Raka. Inilah akibatnya ketika cinta dibangun di atas pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan reuni kampus. Awalnya aku ragu untuk datang. Namun Arga mendorongku. Kamu harus datang, Rin. Tunjukkan kalau kamu sudah bangkit dan sukses, katanya sambil tersenyum. Aku akhirnya setuju. Dengan bantuan Arga, aku tampil memukau di malam reuni itu, gaun elegan berwarna krem, rambut yang tertata rapi, dan percaya diri yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Saat aku memasuki ruangan, banyak teman-teman kampus yang terkejut. Rin, kamu kelihatan beda banget sekarang. Wah, kamu makin cantik dan sukses, ya? Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku berharga. Tak kusangka, Raka datang ke reuni itu bersama Alisa. Mereka berdua terlihat kusut, jauh dari bayangan pasangan bahagia. Saat melihatku, wajah Raka seperti terkejut. Rin, panggilnya pelan. Aku menoleh sebentar dan tersenyum sopan. Halo, Mas Raka. Lama nggak ketemu. Arga yang berdiri di sampingku langsung meraih tanganku dengan lembut. Kamu teman kuliah Rin, ya? Saya Arga, tunangannya Rin, ucapnya dengan percaya diri. Aku tertegun sejenak mendengar kata tunangannya, tapi aku tidak membantah. Senyumku mengembang. Raka terlihat kaget dan matanya sedikit meredup. Alisa hanya melirikku dengan tatapan sinis. Wah, Rin, kamu cepat move on juga, ya? Katanya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum tenang. Aku nggak butuh waktu lama untuk bangkit, Liz. Karena aku sadar, aku lebih pantas mendapatkan yang terbaik. Wajah Alisa memerah, sementara Raka hanya menunduk. Setelah reuni itu, bisnis kami semakin berkembang. Arga secara resmi memintaku menjadi CEO dari perusahaan kue yang kini sudah punya 5 cabang. Aku sempat menolak karena takut tidak mampu, tapi Arga meyakinkanku. Kamu sudah kerja keras dari nol, Rin. Ini semua karena kamu. Kamu pantas memimpin, ucap Arga tegas. Hari peresmian cabang kelima, aku berdiri di panggung dengan perasaan haru. Semua kerja keras dan luka yang dulu kualami kini terbayar dengan keberhasilan. Beberapa minggu kemudian, Raka datang ke tokoku. Wajahnya kusut, jauh dari pria percaya diri yang dulu kukenal. Rin, aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Maaf? Untuk apa, Mas? Aku salah memilih. Alisa, dia ninggalin aku. Aku sadar, cuma kamu yang benar-benar tulus sama aku. Bisakah kita mulai lagi? Katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Mas, dulu aku menangis berhari-hari memohon supaya Mas tidak pergi. Tapi Mas memilih dia. Sekarang, setelah semuanya hancur, Mas datang lagi? Maaf, tapi aku sudah selesai dengan masa lalu. Raka tertunduk. Aku menyesal, Rin. Aku menatapnya dengan tenang. Penyesalan itu sudah terlambat, Mas. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Malam itu, aku duduk di kafe bersama Arga. Aku menceritakan semuanya. Arga menatapku dengan lembut. Kamu sudah kuat, Rin.
Aku bangga sama kamu, katanya. Aku menatapnya, merasakan sesuatu di dadaku. Ga, kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak bisa sampai di sini. Arga tersenyum hangat. Aku nggak cuma mau lihat kamu sukses. Aku mau lihat kamu bahagia. Aku terdiam, merasakan getaran di hati. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa mencintai lagi. Hari-hari berikutnya, aku semakin dekat dengan Arga. Dia selalu ada untukku, bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi juga sebagai pria yang tulus mendukungku. Aku tahu, hidupku baru saja dimulai. Aku tersenyum ketika melihat cermin. Aku tidak lagi wanita yang disakiti. Aku adalah Arini, CEO dari hidupku sendiri. Setelah pertemuan dengan Raka beberapa minggu lalu, aku benar-benar menutup pintu masa lalu. Aku tidak lagi merasa sakit setiap kali mengingat pengkhianatan itu. Justru aku bersyukur, karena tanpa semua luka itu, mungkin aku tidak akan pernah bangkit dan berdiri seperti sekarang, sebagai seorang CEO dari brand kue yang terus berkembang. Arga selalu ada di sisiku. Dia bukan hanya partner bisnis, tapi juga sosok yang mengisi kekosongan hati yang selama ini kubiarkan. Aku mulai merasakan kebahagiaan yang tulus setiap kali bersama dia. Suatu malam, setelah rapat dengan investor di cabang toko kue yang baru, Arga mengajakku duduk di balkon kantor. Lampu-lampu kota berkelip, suasana terasa hangat meskipun angin malam berhembus. "Rin," panggil Arga dengan suara serius. Aku menoleh. Ada apa?" Arga menatapku lama, matanya memancarkan ketulusan. Aku sudah lama pengen bilang ini. Dari awal aku kenal kamu, aku kagum dengan keteguhan hati kamu. Kamu kuat, Rin. Kamu bisa bangkit dari hal-hal yang buat orang lain hancur. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Kata-kata itu menghujam tepat di dadaku. Aku tidak menyangka pria setampan dan sesukses Arga benar-benar memiliki perasaan tulus padaku. Aku nggak minta jawaban sekarang, lanjut Arga sambil tersenyum kecil. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu seperti orang-orang dulu. Aku menahan air mata haru. Ga, terima kasih. Kamu nggak tahu betapa kata-kata kamu berarti buat aku. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hangat. Mungkin, ini saatnya aku membuka hati lagi. Di saat aku sedang naik menuju kesuksesan, kabar tentang Raka dan Alisa justru sebaliknya. Dari cerita Dini, aku mendengar bahwa Raka kehilangan pekerjaannya. Perusahaannya sedang merugi, dan Alisa yang dulunya selalu menuntut kemewahan, mulai merasa kecewa. Aku dengar Alisa sering teriak-teriak di apartemen mereka. Katanya, Raka nggak bisa kasih hidup yang layak, ujar Dini suatu siang ketika kami makan bersama. Aku hanya mengangguk. Itu urusan mereka sekarang. Aku nggak mau ikut campur. Meski aku berkata begitu, dalam hati aku sadar, inilah balasan dari apa yang mereka lakukan padaku dulu. Aku tidak merasa senang melihat mereka susah, tapi aku merasa adil melihat roda kehidupan berputar. Suatu sore, ketika aku sedang mengecek cabang toko kue di mall besar, aku tak sengaja bertemu dengan Raka. Penampilannya jauh berbeda dari yang kuingat. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan pakaiannya tampak lusuh. "Rin," panggilnya lirih. Aku menoleh. "Mas Raka?" Dia tersenyum kaku. "Kamu kelihatan sukses sekarang. Aku senang lihat kamu bahagia." Aku mengangguk. "Terima kasih." "Kamu sendiri, bagaimana kabarnya?" Raka menunduk. "Aku nggak baik-baik saja. Alisa dia pergi. Dia bilang aku nggak bisa kasih dia hidup yang dia mau. Aku sendirian sekarang." Aku terdiam. Ada sedikit rasa kasihan, tapi juga rasa lega. "Mas, aku sudah bilang dulu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu memilih dia, dan sekarang, ya inilah hasilnya." Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku menyesal, Rin. Aku bodoh melepaskan kamu." Aku tersenyum tipis. "Penyesalan itu milik kamu, bukan milikku. Aku sudah melepaskan semua sakit itu. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari semua ini." Beberapa bulan kemudian, brand kueku resmi mendapatkan investor besar.
Aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar wirausaha wanita. Rasanya seperti mimpi, aku yang dulu diremehkan, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Arga, yang selalu mendukungku, berkata, "Aku bangga banget sama kamu, Rin. Kamu bukan hanya CEO, tapi juga perempuan yang menginspirasi." Aku tersenyum padanya. Aku nggak akan bisa sampai sini tanpa kamu. Saat itu juga, Arga menggenggam tanganku di hadapan semua orang. "Maukah kamu resmi menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya bisnis?" katanya sambil menatapku penuh rasa cinta. Aku terkejut, tapi kemudian hatiku terasa hangat. "Aku mau, Ga," jawabku dengan senyum tulus. Dini kembali membawakan kabar mengejutkan. "Rin, kamu dengar kabar Alisa? Katanya dia ditinggal pria kaya yang dia pacari. Sekarang dia lagi berantakan, bahkan katanya dikejar hutang." Aku menarik napas panjang. Ada rasa kasihan, tapi aku memilih tidak mencampuri hidupnya. Itu pilihan dia, Din. Aku cuma bisa berharap dia sadar suatu saat nanti. Dalam hati, aku sadar bahwa hidup selalu memberikan pelajaran. Alisa mungkin butuh rasa sakit itu untuk berubah, sama seperti aku dulu. Suatu malam, aku dan Arga duduk di taman kota setelah merayakan pembukaan cabang ke-8 toko kue kami. Arga menatapku dengan tatapan penuh cinta. "Rin, aku serius ingin menikahi kamu. Aku nggak mau nunggu terlalu lama." "Aku pengen kamu jadi bagian resmi dari hidupku," ucap Arga dengan suara mantap. Aku terharu. Mataku berkaca-kaca. "Ga?" Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku takut disakiti lagi. Arga menggenggam tanganku erat. "Aku bukan dia, Rin. Aku nggak akan pernah buat kamu nangis karena pengkhianatan. Aku akan jaga kamu selamanya." Malam itu, aku akhirnya mengangguk. "Iya, Ga, aku mau jadi istrimu." Kabar pertunanganku dengan Arga tersebar di kalangan teman-teman lama. Banyak yang mengucapkan selamat. Bahkan beberapa orang yang dulu meremehkanku kini mendekat dengan wajah penuh kagum. Aku tersenyum pada diriku sendiri. "Lihat, Rin. Kamu bisa berdiri tanpa siapapun. Kamu bisa bahagia tanpa bergantung pada orang yang mengkhianatimu." Beberapa hari sebelum acara pertunanganku dengan Arga, Raka datang lagi. Dia terlihat semakin terpuruk. "Rin, aku dengar kamu mau tunangan. Aku mohon, batalkan itu. Aku mau kita balikan." "Aku janji, aku akan berubah," katanya dengan mata penuh harap. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng. "Mas, kamu terlambat. Aku sudah bahagia dengan pilihanku sekarang. Aku bukan Rin yang dulu, yang mau memohon supaya dicintai." Raka terdiam, wajahnya penuh penyesalan. "Aku bodoh. Aku hancur tanpa kamu." Aku tersenyum, tapi kali ini tanpa rasa sakit. "Semoga kamu belajar dari semua ini, Mas. Aku harap kamu juga bisa bahagia suatu hari nanti." Arga memegang tanganku ketika kami bersiap untuk acara pertunangan. "Kamu siap?" tanyanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk. "Aku siap. Aku siap tinggalkan semua masa lalu. Aku siap untuk hidup baru bersama kamu." Hari itu, aku merasa benar-benar merdeka. Semua luka yang dulu menyiksaku kini berubah menjadi kekuatan. Aku berdiri sebagai wanita yang lebih baik, lebih berani, dan lebih bahagia. Hari pertunangan kami menjadi salah satu hari paling indah dalam hidupku. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa sangat berarti. Arga berdiri di sampingku dengan setelan jas abu-abu yang elegan. Sorot matanya memancarkan ketulusan, berbeda jauh dengan sorot mata Raka dulu yang kini semakin jelas penuh kebimbangan. Semua keluarga dan teman-teman hadir, memberikan ucapan selamat. Aku tak pernah menyangka, setelah semua rasa sakit, aku bisa sampai di titik ini, bukan hanya bangkit, tapi juga dihormati karena kesuksesan dan keteguhan hatiku. Beberapa bulan setelah pertunangan, Arga dan aku resmi menikah. Upacara pernikahan kami diadakan di Hotel Bintang 5 milik Arga. Semua teman-teman lama hadir. Mereka memandangku dengan kagum. Bahkan beberapa orang yang dulu meremehkanku sekarang ikut memberi ucapan hangat. Ketika aku berjalan di pelaminan, aku sempat melihat sosok Raka berdiri jauh di belakang. Wajahnya penuh penyesalan. Alisa tidak terlihat di sisinya.
Aku tidak lagi merasa marah atau sakit. Justru aku tersenyum dalam hati. Lihat, Rin. Kamu berhasil melewati badai itu. Arga memegang tanganku erat saat kami mengucapkan janji. Aku janji akan mencintai dan menghargaimu, Rin. Aku tak akan pernah membiarkanmu terluka, ucapnya di hadapan tamu undangan. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin pada cinta seorang pria. Kehancuran Raka dan Alisa. Kabar tentang Raka dan Alisa makin sering kudengar. Setelah Alisa meninggalkan Raka, dia terjerat hutang karena gaya hidup mewahnya yang tak terkendali. Dia bahkan kehilangan apartemennya. Sementara Raka, yang dulunya bekerja di perusahaan swasta, kini menganggur karena tidak mampu mengikuti perkembangan dunia kerja. Aku mendengar cerita dari Dini bahwa Alisa mencoba mencari bantuan dari keluargaku, tapi ditolak karena kelakuannya selama ini. Rin, kakakmu sekarang benar-benar jatuh. Dia bahkan meminjam uang dari banyak orang, kata Dini suatu sore. Aku hanya menghela napas. Aku kasihan sama dia, tapi aku nggak bisa selalu jadi penolong. Ini adalah akibat dari semua pilihannya. Suatu kali, aku bertemu Raka di depan toko kueku. Wajahnya terlihat kusut, dan bajunya tampak lusuh. Rin, aku cuma mau bilang maaf. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan tenang. Mas, aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Hidupku sudah di depan, bukan di belakang. Dia menunduk, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar sudah bahagia, ya? Aku tersenyum. Ya, dan aku harap suatu hari Mas juga menemukan jalannya sendiri. Bisnis kueku kini berubah menjadi perusahaan besar dengan brand nasional. Bersama Arga, aku membuka pabrik kue dan mendistribusikan produk kami ke berbagai kota. Aku bahkan diundang sebagai pembicara di acara televisi untuk membahas kisah sukses seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, Arga datang dengan wajah sumringah. Rin, kita dapat kontrak besar dari jaringan hotel internasional. Mereka mau pakai kue kita untuk semua event mereka. Aku hampir tidak percaya. Serius, Ga? Dia mengangguk. Dan ini semua karena kerja keras kamu. Kamu luar biasa. Aku memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Kalau bukan karena dukunganmu, aku nggak akan sekuat ini. Beberapa minggu setelah kabar kesuksesanku mulai tersebar, Alisa datang ke kantorku. Dia terlihat sangat berbeda, kusam, kurus, dan matanya sembab. Rin, suaranya lirih. Aku minta maaf. Aku sudah salah besar sama kamu. Aku kehilangan segalanya sekarang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama, merasakan perih yang samar. Liz, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi kamu harus belajar berdiri sendiri. Jangan selalu bergantung pada orang lain. Air mata Alisa jatuh. Aku iri sama kamu, Rin. Aku kira merebut Raka akan bikin aku bahagia. Tapi sekarang aku sadar, aku yang paling bodoh. Aku menghela napas dan memberinya amplop berisi sejumlah uang. Ini bukan karena aku benci kamu, Liz. Tapi aku mau kamu punya kesempatan untuk mulai lagi. Jangan sia-siakan ini. Dia terisak. Terima kasih, Rin. Kamu jauh lebih baik daripada aku. Arga selalu tahu kapan aku butuh dukungan. Suatu malam, setelah pertemuanku dengan Alisa, aku duduk termenung di balkon rumah. Arga mendekat dan merangkulku. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku cuma mikir, betapa hidup ini bisa berubah cepat. Dulu aku merasa hancur karena Raka, sekarang aku bahkan nggak peduli lagi. Aku hanya ingin jadi versi terbaik dari diriku. Arga mencium keningku. Dan kamu sudah jadi yang terbaik, Rin. Aku bangga jadi suamimu. Hatiku hangat mendengarnya. Aku bersyukur memiliki seseorang yang selalu mendukungku tanpa syarat. 2 tahun berlalu sejak aku menikah dengan Arga. Kami tidak hanya membangun bisnis bersama, tapi juga membangun keluarga kecil. Aku hamil anak pertama kami, dan Arga begitu bahagia. Aku janji, aku akan jadi ayah terbaik, kata Arga sambil mengelus perutku. Aku tersenyum. Aku tahu kamu akan jadi ayah yang luar biasa. Di sisi lain,
Raka hidup dalam kesendirian. Dia pernah mencoba bekerja di toko kueku, tapi aku menolak dengan halus. Aku ingin dia menemukan jalannya sendiri tanpa bayangan masa lalu. Alisa, kabarnya pindah ke kota lain, mencoba bekerja keras dari nol. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, memandangi perjalanan hidupku. Dari seorang wanita yang dulu disakiti, aku kini berdiri di puncak kesuksesan. Aku menulis di jurnal pribadiku. Hidup ini bukan soal siapa yang meninggalkanmu, tapi soal siapa yang tetap memilih bertahan ketika semua orang pergi. Dan aku belajar, kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memaafkan masa lalu dan mencintai diri sendiri. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua, Arga mengajakku makan malam romantis di restoran mewah miliknya. Kamu tahu, Rin, aku bangga melihatmu sekarang. Kamu bukan cuma istriku, tapi juga partner hidup terbaik, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Aku juga bersyukur punya kamu, Ga. Kamu bukti bahwa Tuhan mengganti luka dengan kebahagiaan yang lebih indah. Kami saling berpandangan, penuh rasa syukur. Dan di sanalah aku sadar, kisahku bukan tentang pengkhianatan Raka dan Alisa. Kisahku adalah tentang bagaimana aku bangkit, menemukan cinta sejati, dan menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.